Ibu dan para healthies yang saya hormati, kembali bertemu dengan saya Donita Hapari dalam acara Hospital Business Program. Program yang membahas secara tuntas bagaimana cara mempertahankan dan meningkatkan bed occupancy rate atau yang kita kenal dengan BOR di rumah sakit di masa-masa seperti saat ini. Namun sebelum saya melanjutkan pembicaraan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk membunyikan lonceng agar Bapak Ibu dan para healthy selalu mendapat notifikasi terbaru tentang video-video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Waalaikumsalam. Sebar adalah bagian dari kerangka komunikasi efektif yang digunakan di rumah sakit yang terdiri dari situation, background assessment, dan recommendation. Ini merupakan communication skill yang harus benar-benar digunakan pada saat perawat melakukan serah terima atau handover ke pasien. Sedangkan tebak atau tulis, baca, dan konfirmasi ulang adalah suatu sistem komunikasi antar tenaga kesehatan secara lisan melalui telepon yang mendapatkan instruksi guna mengkomunikasikan hal-hal mengenai pengelolaan pasien. Para dokter dan Bapak Ibu yang saya hormati, apa kabar? Alhamdulillah, semoga kita semua berada dalam keadaan sehat. Senang rasanya kita bisa bertemu kembali bersama saya Cindy dan Coach Donita Hapari. Tema kita hari ini adalah internal dan eksternal customer communication skill based on SBAR dan tebak in hospital. Dan saya akan langsung bertanya kepada Coach Donita Hapari. Apa kabar Coach Doni? Alhamdulillah, puji Tuhan. Saya baik, Kak Cindy. Kak Cindy sehat? Sehat, Alhamdulillah Coach. Nah, untuk kedua jenis komunikasi ini atau komunikasi, kita bilang di rumah sakit komunikasi efektif di rumah sakit ini, itu harus melibatkan semua SOP yang ada. Nah, makanya kita bicara hari ini. Mekanisme, metode SBAR tadi, dan metode tebak tadi. Saya nemuin di beberapa rumah sakit mereka bilang sebar. Oke, nggak persoalan, yang penting konteksnya sama. Kemudian ada juga untuk tebak itu di beberapa rumah sakit yang saya temui, mereka bilang tulbakon, tulis, baca, konfirmasi. Gitu. Apa tadi Coach? Tulbakon. Iya, tulis, baca, dan konfirmasi kembali. Sementara SBAR tadi itu sebar katanya. Oh, sebar. Ya, apapun, ya no problem. Apapun deh, no problem. Yang penting kita bukan bicara SBAR-nya atau sebarnya, tapi konsep komunikasi menggunakan kedua metode ini di rumah sakit. Atau konsep komunikasi efektif menggunakan metode SBAR dan tebak yang berlaku di rumah sakit. Itu harus dilakukan secara betul atau secara benar. Ya. Berarti kan kalau ada eksternal dan internal communication skill, apakah ada internal dan eksternal customer di rumah sakit dan klinik, Coach? Betul, pasti. Nah, kasih ini tanpa kita sadari, internal, kita bilang internal dan internal dan eksternal pasien itu, customer itu ada di sana. Kenapa? Saya mau bilang saja kalau yang internal customer itu di rumah sakit itu, ya antara yang tadi kita bicara itu. Bagaimana komunikasi antar orang di IGD dengan yang di ruangan tadi, atau dengan pendaftaran tadi, atau dengan laboratorium tadi tidak baik, misalnya seperti itu. Ya kan? Mau kasih contoh lucu nih. Apa tuh Coach? Misalnya pasien datang ke IGD, si PPJP-nya ini si A katakanlah,
karena pasien begitu ramai sehingga dia hanya melayani pasien ini. Bagaimana keadaan dia pada saat dia tidak terlalu berhubungan baik dengan ada orang yang di laboratorium misalnya. Nah, ini kan menjadi komunikasi yang tidak baik akan ada di situ kan, Kak Cindy. Itulah internal customer dia, bahwa di antara dia dengan customer, dia punya customer yang namanya laboratorium itu ternyata hubungan tidak harmonis misalnya. Nah, ini kan yang menjadi korban kan pasien kan. Iya. Internal customer inilah yang betul-betul mempunyai satu mendalami, menguasai konsep yang ini, ini misalnya. Jadi itulah internal customer-nya gitu, Kak Cindy. Kalau misalnya memang lagi ada hubungan tidak baik kayak gitu, Coach, apa nggak bisa ditukar gitu, Coach, atau digantiin dulu gitu sama temennya karena kan lagi ada masalah nih sama yang bagian lain itu. Begini. Ini awam sekali sekarang. Itu hal-hal yang betul yang terjadi, itu setuju Kak Cindy. Karena apa? Ya namanya juga manusia kan pasti punya konflik kan. Salah ngobrol saja sudah menjadi tidak enak-enakan misalnya. Apalagi masyarakat rumah sakit itu banyak wanita tuh Kak Cindy. Oh iya. Ya, saya pernah bikin survei kecil-kecilan di 10 rumah sakit. Jumlah PPJP, perawat penanggung jawab pasiennya itu laki-laki berbanding perempuan, itu 80/20 loh. Nah, itu 20% hanya laki-laki. Nah, jadi di situ konflik interest yang cukup banyak, gara-gara mungkin lipstick saja sudah salah kan, kata-kata seperti misalnya. Nah, konteks yang kasih ditanyakan itu apakah nggak ada temannya yang mau membantu? Lah, pertanyaannya temannya semua kan tadi kita cerita. Iya. Punya pekerjaan kan lagi dengan pasiennya masing-masing tuh. Nah, disinilah dibutuhkan kedewasaan komunikasi, kedewasaan skill, kemudian kedewasaan berpikir untuk tiap bagian itu menjadi harus baik gitu. Saya selalu bilang dalam training saya di rumah sakit, Kak Cindy, pada saat kita mulai keluar dari rumah, mau keluar dari rumah kita menuju tempat kerja kita di rumah sakit itu, tinggalkan persoalanmu di rumah. Oh iya. Gitu. Tinggalkan masalah yang ada di rumah gitu, supaya datang ke rumah sakit tempat pekerjaan kita bekerja dengan baik. Karena apa? Yang di sana kita lakukan adalah pelayanan terhadap orang sakit. Gitu guys. Oh, iya. Itu rasanya itu untuk internal. Nah, eksternalnya adalah apa ya Kak Cindy ya? Eksternal komunikasi itu kita lebih bilang antara customer dan keluarganya atau pasien dan keluarganya ke masyarakat rumah sakit itu Kak Cindy. Maksudnya ke dokter, kemudian ke perawat dan sebagainya. Itulah yang kita sebut dengan eksternal rumah sakit. Nah, di sini juga menjadi satu tugas yang harus kita lakukan secara benar, yaitu mengajak keluarga pasien untuk bekerja sama dengan kita. Nah, terkadang mungkin kalau di rumah-rumah sakit di kota besar, apalagi kalau kayak di Jakarta atau Jabodetabek atau di Pulau Jawa misalnya begitu, masyarakatnya sudah terbiasa bahwa yang sakit paling dijaga sama 1 sampai 2 orang, kan begitu. Lalu 1 dan 2 orang pun hanya ada di luar, tidak bisa tinggal di dalam ruangan bersama dengan pasien. Tapi di daerah-daerah tertentu Kak Cindy, itu menjadi satu dilema bagi manajemen rumah sakit sendiri. Kenapa? Ya mereka harus tunggu di dalam gitu loh. Padahal kan rumah sakit kan pintu masuk kuman tuh. Iya. Nah, bisa saja nanti si penjaga atau keluarga pasien itu dia akan terkontaminasi tuh dengan bakteri-bakteri yang ada di rumah sakit. Nah, biasanya rumah sakit itu kita kenal dengan nosokomial infeksi waktu itu. Nah, sekarang tuh
tim PPI itu, nah di rumah sakit itu ada nama tim PPI, pencegahan infeksi. Itu sangat ketat di situ tuh. Nah itu untuk mengawal keluarga pasien ini. Makanya external customer itu dibutuhkan untuk satu, mengajak keluarga pasien bekerja sama. Seperti itu. Kemudian juga hak dan kewajiban pasien kan kita mesti sampaikan juga kan. Ya. Lalu kembali lagi ke konteks external customer ini, tentunya adalah ya kita harus menyebutkan nama kita pada saat kita melayani kan. Iya. Atau menyebutkan, pasti yang pertama menyebutkan nama pasiennya dulu, kemudian menyebutkan nama kita sebagai pelayan atau PPJP, perawat penanggung jawab pasien tadi itu, ataupun DPJP, dokter penanggung jawab pasien itu, kemudian kita sampaikan pelayanan apa yang mau diberikan. Nah itu akan membuat semakin baik di situ, Kasih. Akan membuat semakin baik pelayanan. Rasanya itu, Kasih. Demikian Bapak Ibu dan para healthies yang saya hormati, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Namun Bapak Ibu tetap mendukung dengan memberikan subscribe, like, komen, dan share video ini agar saya menjadi semangat dalam membuat video-video selanjutnya untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, saya Doni Tahapari. Bye-bye.